Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ilham pada pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang teorema faktor, dan ini adalah subbab terakhir di bab polinomial di kelas 11 peminatan. Semoga kalian bisa memahaminya, karena materi saat ini hari ini yaitu tentang persamaan polinomial tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita mencari faktor dari sebuah polinomial. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu ke persamaan polinomial. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingatkan lagi bahwa persamaan dulu sudah kita bahas bahwa persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Itu adalah sebuah persamaan, dan hanya ada dua kemungkinan dari sini, yaitu adalah mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari akar-akarnya, ataupun yang kedua ini mencari hubungan kedua akarnya. Nah, hubungan kedua akarnya itu adalah sudah, karena ini x-nya pangkat 2, maka nanti akarnya juga ada 2, akar x pangkat 1 dan x2. Maka hubungannya adalah ketika ditambahkan dan ketika akarnya keduanya saya kalikan. Sebetulnya ada juga sih yang dikurangi, dan ada juga yang kalau dibagi tidak masalah, gampang ya, kita harus pakai cara manual. Tetapi kalau yang tiga poin ini sebenarnya ada cara cepatnya, yaitu ini min b per a, ini adalah c per a, dan ini nanti yang negatif itu nanti kita bahas di pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Oke, itu tentang persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan kuadrat ya. Kita lanjut ke persamaan polinomial. Bahwa persamaan polinomial itu nanti persamaannya adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an 2 min 2 x pangkat n min 2 sampai di sini nanti ada A1 x pangkat 1 ditambah A0, jangan lupa sama dengan 0, karena ini adalah sebuah persamaan. Kemudian pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan akar-akarnya. Nah, akar-akar dari polinomial tersebut, dari persamaan polinomial ini. Caranya hampir sama dengan bagaimana kalian mencari teorema faktor, yaitu kalian fokus di angka yang terakhirnya. Nah, menentukan akar-akar ini biasanya juga ada menggunakan, pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ketika himpunan penyelesaiannya, silakan kalian tulis dalam bentuk kurung kurawal A, B, C, tinggal diurutkan saja. Ataupun mencari akar-akarnya. Kalau mencari akar-akarnya gampang, tinggal kalian langsung aja, akarnya adalah x sama dengan berapa, atau x sama dengan berapa, atau x sama dengan berapa. Itu adalah akar-akarnya. Kalau himpunan penyelesaiannya kurung kurawal diurutkan A, B, dan C. Seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contohnya nomor 1. Tentukan akar-akar dari persamaan polinomial x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Itu ya. Itulah pertanyaannya. Kalian disuruh mencari akar-akarnya. Langkahnya sama. Silakan nanti kalian fokus di angka yang terakhir. Min 8 ini perkalian berapa saja? Perkalian 1 dikalikan min 8, min 1 dikalikan 8, 2 dikalikan 4, maaf, negatif 4 ya, negatif 2 dikalikan 4. Salah satu akarnya pasti ada di sini, dan ketika dimasukkan ke sebuah fungsi polinom ini, jawabannya harus 6. Oke, kita lanjut. Kita masukkan menggunakan cara Horner saja seperti biasa. Di sini ada 1, terus 3, negatif 6, negatif 8. Oke, kita coba-coba. Yang pertama angka berapa? Kita coba angka 2. 2. Kita masukkan 1 kali 2, 2.
3 tambah 2 5, jangan lupa ditambah ya. 5 kali 2 hasilnya 10, min 6 tambah 10 itu hasilnya adalah 4. 4 dikali 2 8. Negatif 8 ditambah 8 jawabannya adalah 0, dan 2 ini adalah akar dari si persamaan polinomial tersebut. Kemudian kalau sudah seperti ini, mendingan kalian tinggal ini karena ini x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, mendingan daripada kalian menghitung lagi atau mencoba-coba lagi, mending kalian faktorkan langsung saja, karena ini sudah bentuknya persamaan kuadrat. Plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Seperti ini, ketemunya x, di sini adalah 1, 4 plus 1 plus 4. Maka x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 4. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan min 4, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 2. Maka itulah jawaban dari akar-akar persamaan polinomial dari soal ini. Jelas ya? Jadi pada persamaan polinomial ini, setelah tadi kita mencari akar-akarnya, yang kedua yang sering ditanyakan adalah bagaimana mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Maksudnya di sini adalah kalian disuruh mencari jumlahnya. Tadi kan kita sudah tahu tuh bahwa akarnya x ada 3, x min 4, x min 1, dan x sama dengan 2. Kita dicari jumlahnya berapa. Artinya ketika cari jumlahnya, ketika x-nya pangkat n seperti ini, maka akarnya pun sebanyak n. Ketika x-nya pangkat 3, maka ketika kita berbicara akarnya semua rasional, maka x-nya ada 3 juga, x1, x2, dan x3. Dan hubungannya, ini hubungannya ya, hubungan dari ketiga akar ini bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan. Kalikannya model seperti ini dulu, perkalian 1, ataupun kita terakhir kalikan ketiga akar tersebut. Bisa. Nah, saya bantu materi ini dengan kita anggap bahwa x-nya pangkat n langsung. Makanya di sini ada yang namanya bahwa teorema Vieta. Kalau ini tidak terbatas oleh x pangkat 3, x pangkat 4, tapi langsung x pangkat n. Apa bunyi teorema Vieta? Nah, pertama, bunyi teorema Vieta bahwa x1 ditambah x2 ditambah seterusnya sampai di sini x pangkat xn, sebanyak n ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, maka bisa kita menggunakan rumus a n-1 per an. Kemudian kalau ada perkalian yang kedua seperti ini, ditambah x2 dikali x3 ditambah terakhir nanti x n-1 dikali x xn gitu ya, xn-1 dikalikan xn, seperti itu nanti perkaliannya ya. Nanti bisa menggunakan rumus a n-2 diper an. Ini n-1 nya, ini n-2 nya. Kemudian perkaliannya x pangkat 2 x dikalikan x pangkat 3 sampai dikalikan x pangkat n, maka kalian fokus di angka yang terakhirnya. Angka yang terakhirnya adalah A0, seperti itu ya, dibagi A pangkat n. Tapi di depan di sini menggunakan tanda negatif atau positifnya, itu menggunakan min 1 pangkat n. N-nya adalah derajat dari polinomial tersebut. Oke, kalau tadi kita contohnya yang tadi ya, bahwa akar-akar persamaan dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah x1, x2, dan x3. Ada 3. Pertanyaannya adalah tentukan x1 tambah x2 ditambah x3. B. Tentukan x1 kali x2 tambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3. Dan yang terakhir C itu adalah perkalian dari ketiga akar
tersebut. Baik, kita menggunakan manual dulu. Kalau manualnya tadi ketemunya bahwa X1-nya adalah negatif 4. Betul ya? X2-nya adalah negatif 1 dan X3-nya adalah 2. Kalau kita cari X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 1 ditambah 2, ketemunya adalah negatif 3. Jelas ya? Yang B, perkaliannya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Saya pakai manual dulu. X1 nya adalah negatif 4. Negatif 4 kali negatif 1 4 ditambah X1 kali X3 negatif 8 ditambah X2 kali X3 negatif 2, ketemunya adalah negatif 6. Sebentar, saya cek dulu negatif 6. Coba 4 min 4 dikalikan, iya 4 betul, min 8 min 2, ketemunya nanti negatif 6, betul ya. Kemudian yang cek di sini perkaliannya X1 kali X2 kali X3, hasilnya itu adalah X1 nya min 4 dikalikan min 1 4 dikalikan 2 adalah 8. Itulah jawaban secara kalau kita mencari akarnya dulu. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Kalau kita menggunakan rumus, boleh kita gunakan rumus yang itu, bahwa X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Ini adalah A3 nya karena X pangkat 3, di sini A2 nya karena X pangkat 2, di sini A1 nya karena X pangkat 1, dan di sini adalah A0 nya. Jadi kalau pertanyaannya penjumlahan dari ketiga akarnya, maka rumusnya adalah min A2 per A3. Itu ya. Jawabannya adalah A2 nya adalah min 3 per 1, ketemunya adalah min 3. Sama. B, X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 kali X3. Nanti rumusnya gantian. Kalau A2 sudah dipakai tadi, bisa dipakai ya, maka samping kanannya guna ini, yaitu apa? A1 dibagi A3. Jawabannya adalah min 6 dibagi 1. Jawabannya adalah negatif 6. Sama. Kemudian yang terakhir X1 dikalikan X2 dikalikan X3, jawabannya tadi sudah dipakai, maka mau tidak mau yang terakhir yaitu A0, saya pakai min 1 pangkat N nya adalah 3, min 1 pangkat 3 ya, dikalikan A0 dibagi AN. Min 1 pangkat 3 adalah min 1, A0 nya adalah min 8 dibagi 1, ketemunya adalah 8. Sama. Nah, sama ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, boleh kalian mencari dulu satu persatu akarnya, baru dimasukkan. Boleh juga kalian menggunakan rumus. Nah, rumus di sini namanya rumus teorema Vieta. Itulah pembelajaran kita di persamaan polinomial. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kalian belum paham, boleh kalian tanyakan ke teman, ke saya, baik melalui grup WhatsApp maupun japri ke saya, ataupun bisa kalian mencari sumber belajar yang lain di Google. Banyak sekali tentang teorema Vieta. Ada 3 soal, latihan soal buat kalian, 1, 2, dan 3. Silakan dicoba. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Itu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang persamaan polinomial. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.